Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan episode sebelumnya tentang masuk Polri itu gratis. Adik-adik semua, bagi yang akan mendaftar Bintara Polri pada tahun 2021 atau tahun-tahun yang akan datang, mohon bisa mempersiapkan diri sedini mungkin. Saat ini saya akan bercerita pengalaman saya mengawal proses pendaftaran Bintara Polri pada tahun 2020 kemarin. Persiapan yang dilakukan oleh anak saya cukup awal. Jadi dahulu anak saya adalah seorang atlet drum band atau marching band. Pada waktu itu sekitar kelas 1 itu ada ekstra kurikuler yaitu marching band. Nah, pada saat itu anak saya mengikuti ekstra drum band tersebut di sekolah. Dengan adanya proses pembelajaran di drum band ini, anak saya ternyata bisa menekuni pada profesi drum band tersebut hingga akhirnya bisa berprestasi di sekolah untuk ekstrakurikuler drum band bersama dengan teman-teman timnya, bisa mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh BDPI. Selain itu juga, setelah anak saya dan teman-temannya itu bisa meraih juara, maka anak saya juga mengikuti seleksi untuk BDPI Gunung Kidul. Nah, kebetulan untuk persiapan Porda DI, pada saat mengikuti klub drum band Gunung Kidul inilah anak saya terbentuk fisiknya atau jasmaninya digembleng oleh pelatih drum band ini, sehingga pada kelas 1 di semester 2 dan kelas 2 sudah digembleng jasmaninya menjadi lebih kuat. Pada akhirnya ketika mengikuti marching band atau klub drum band Gunung Kidul ini berhasil mengikuti Porda DI pada tahun 2019 dan timnya meraih emas dan perak juga perunggu. Setelah selesai program drum band tersebut, anak saya mengikuti program yaitu Tunas Unggul Handayani. Apa itu Tunas Unggul Handayani? Itu adalah program dari pemerintah Gunung Kidul yang saat itu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan untuk merekrut siswa-siswa yang ingin menjadi anggota Polri. Melalui program Tunas Unggul Handayani ini, siswa-siswa diseleksi, kemudian hasil seleksi ini dibiayai full oleh pemerintah Gunung Kidul untuk dibina dalam persiapan mengikuti ujian Bintara Polri ataupun yang lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Waktu itu program Tunas Unggul Handayani saat anak saya mengikuti seleksi ada sekitar 179 siswa kalau tidak salah mengikuti seleksi untuk bisa mengikuti program Tunas Unggul Handayani, yang akhirnya Tunas Unggul Handayani hanya menerima sekitar 40 orang. Disinilah anak-anak mulai mereka tahu proses bagaimana nanti akan mendaftar sebagai Polri. Tunas Unggul Handayani ini dikelola secara profesional, di mana anak-anak dididik apa-apa yang dibutuhkan pada saat pendaftaran Polri yang akan datang. Jadi di program TUA ini ada pelatihan psikologi, ada pelatihan jasmani, ada
banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan pada Tunas Unggul Handayani ini untuk persiapan pendaftaran Polri, di mana pada Tunas Unggul Handayani ini programnya sangat runtut, di mana pada awal dilakukan tes awal, baik tes kesehatan, tes jasmani, dan lainnya. Kemudian di akhir dievaluasi hasil dari pembinaannya, bagaimana hasilnya, sehingga ketika evaluasi ini mereka sudah bisa mengetahui layak atau tidaknya besok mendaftar menjadi anggota Polri. Jika setelah evaluasi akhir ini ditemukan kekurangan, maka tim Tunas Unggul Handayani akan memberikan rekomendasi apa-apa yang menjadi kekurangan bagi siswa-siswa TUH itu untuk diperbaiki dan besok harus siap pada pendaftaran Polri. Begitulah. Jadi sebenarnya semua yang dilakukan untuk mendaftar Polri itu perlu persiapan. Yang jelas dengan masuknya menjadi TUH Tunas Unggul Handayani inilah mulai anak saya dan teman-temannya mengetahui sebenarnya bagaimana proses penerimaan Polri yang dilakukan, sehingga mereka istilahnya sudah mengetahui dulu apa yang akan diujikan pada ujian Polri tersebut. Mungkin pengalaman dari anak saya akan berbeda dengan teman-teman yang lainnya, namun hal itu kalau saya lihat secara umum itu bahwa pembinaan itu tidak bisa dilakukan secara cepat atau singkat. Jadi proses itu adalah proses yang cukup lama, sehingga akan membuat anak-anak kita menjadi mampu untuk meraih nilai-nilai yang maksimal. Saya masih ingat waktu itu ketika mengikuti program Tunas Unggul Handayani. Pada saat itu dihadirkanlah anggota polisi yang sudah berhasil lolos menduduki anggota Polri, memberikan motivasi kepada anak-anak saya dan juga orang tua saat itu bahwa masuk Polri itu tidak bayar. Itu yang sangat saya pegang saat itu. Ketika itu ada testimoni-testimoni dari anggota Polri yang lama yang sudah lolos menjadi seorang Polri, memberikan motivasi kepada kami bagaimana mereka bisa lolos untuk menjadi anggota Polri. Sehingga waktu itu ketika program Tunas Unggul Handayani lah saya menjadi lebih percaya bahwa besok pasti penerimaan Polri adalah bersih. Kemudian selain itu anak-anak kami juga dibina kesamaptaannya, sehingga saya menjadi lebih yakin lagi karena anak-anak kami benar-benar seperti sudah mengikuti tes masuk Bintara Polri. Soalnya di akhir evaluasi itu tim Tunas Unggul Handayani itu melakukan tes layaknya seperti tes Polri sesungguhnya, sehingga pada saat itu saya mengetahui bahwa kemampuan anak saya itu sampai di mana. Dari situlah maka saya yakin bahwa yang akan datang anak saya harus bisa mengikuti seleksi Polri apapun yang terjadi, karena bentuk keyakinan saya.